Sumatera Barat disingkat Sumbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, daratan tinggi, bukit barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Letak geografis Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 0,54 derajat lintang utara sampai dengan 30,30 derajat lintang selatan, serta 980,36 derajat sampai dengan 1010,53 derajat bujur timur, dengan total luas wilayah sekitar 42.000 km persegi atau 4 juta hektar, termasuk kurang lebih 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya. Rumah adat dan pakaian adat. Sumatera Barat disingkat Sumbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di rumah adat 1. Gunjong Ampek Banjuang. 2. Rumah gadang jenis Gajah Maharam. 3. Gonjong Anam. 4. Gonjong Sibak Baju. 5. Rumah gadang Gonjong Limo. 6. Rumah gadang Surambi Pepek. 7. Rumah gadang Batingkek. Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang, Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, daratan tinggi, bukit barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Pakaian adat. 1. Batu sungkar. 2. Baju batabu. 3. Limpapeh rumah nan gadang. 4. Lambak. 5. Pakaian penghulu. 6. Tingkuluak balapak. 7. Detak kepala. 8. Sesampingan. Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batu bara, batu besi, batu gelana, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur, kelapa sawit, kakao, gambir, dan hasil perikanan. Perairan pantai, barat, dan kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Makanan khas Sumatera Barat. Yang pertama ada rendang Padang. Rendang Padang dinobatkan sebagai makanan paling enak di dunia. Masakan ini dibuat dari daging sapi yang menyatu dengan bumbu rempah, cabai, dan santan. Yang kedua yaitu teh talua. Teh talua populer mudah ditemukan di kedai minuman di Sumatera Barat. Teh talua terbuat dari campuran susu kental manis, kuning telur ayam kampung, air teh, dan gula pasir. Yang ketiga yaitu ampiang dadiah. Ampiang adalah beras ketan yang ditumbuk dan ditaburi kelapa. Sedangkan dadiah adalah minuman susu yang difermentasi dalam batang bambu. Susu ini didiamkan selama beberapa hari sehingga menghasilkan susu segar dan rasa berbeda. Yang keempat yaitu itiak lado mudo. Makanan ini terbuat dari daging itiak dalam bahasa Minang atau daging bebek yang dibakar. Bumbu daging antara lain bawang putih dan bawang merah, jahe, damar, daun salam, serai. Bumbu tersebut ditumis sampai empuk. Daging bebek juga dilumuri cabai hijau. Yang kelima yaitu galamai. Galamai adalah olahan beras ketan yang direndam, ditiriskan kemudian ditumbuk jadi tepung. Setelah itu santan kental dicampur dengan gula aren, kemudian diaduk hingga mengental. Makanan manis ini juga dicampur dengan tepung ketan, kacang tumbuk, dan garam secukupnya. Sosial budaya Sumatera Barat. 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah bahasa daerah, yaitu bahasa Minangkabau, yang memiliki beberapa dialek seperti dialek Bukit Tinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Di daerah Pasaman yang berbatasan dengan Sumatera Utara dituturkan juga bahasa Batak dialek Mandailing yang biasanya digunakan suku Batak Mandailing. Sementara itu di daerah Mentawai yang berupa kepulauan dan terletak beberapa puluh kilometer lepas pantai Sumatera Barat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mentawai.
Yang kedua, agama. Mayoritas penduduk Sumatera Barat beragama Islam. Selain itu, ada juga yang beragama Kristen di Pulauan Mentawai, serta Hindu dan Buddha yang pada umumnya adalah para pendatang. Suku bangsa Sumatera Barat. Pertama, suku bangsa Minangkabau. Suku Minang atau Minangkabau menjadi suku mayoritas yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan suku Minang adalah bahasa Minangkabau. Yang kedua, suku bangsa Mentawai. Suku bangsa Mentawai merupakan suku yang berada di lepas pantai barat Sumatera yang terdiri dari sekitar 70 pulau dan pulau. Di pulau-pulau tersebut, 90%-nya adalah penduduk asli asal Mentawai, sementara yang lainnya 10% dianggap terdiri dari Minangkabau, Jawa, dan Batak. Yang ketiga, suku bangsa Mandailing. Budaya suku Mandailing diatur dalam sebuah surat bernama Surat Tumbaga Holing yang selalu dibaca dalam upacara-upacara adat. Orang Mandailing mengenal tulisan yang dinamakan aksara tulak-tulak yang merupakan varian dari aksara Proto-Sumatera yang bersumber dari huruf Palawa. Yang keempat, suku Caniago adalah suku atau marga asal yang dibuat oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang, yang merupakan salah satu suku atau marga induk etnis Minangkabau selain suku Koto, Piliang, dan Bodi. Suku Caniago adalah suku asli atau pribumi di Minang, memiliki falsafah hidup demokratis. Yang kelima, suku Sikumbang. Diduga nama Sikumbang berasal dari kata sikumbang. Sikumbang sendiri bermaksud harimau kumbang atau harimau berwarna hitam. Kemungkinan dulunya orang-orang Sikumbang ini keturunan Tamil India yang kulitnya hitam dan memiliki keahlian bela diri berupa silat harimau yang terkenal. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Medan. Provinsi Sumatera kemudian dipecah menjadi 3, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat merupakan residensi di dalam Provinsi Sumatera Tengah beserta residensi Riau dan Jambi. Kondisi penduduk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Sumatera Tengah kemudian dipecah lagi menjadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, Residensi Sumatera Barat, digabungkan dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Pada awalnya ibu kota provinsi baru ini adalah Bukit Tinggi, namun kemudian dipindahkan ke Padang.